Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda hebat semuanya, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan di pagi hari yang ceria ini kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Bu Yo bisa ketemu lagi, jumpa lagi dengan Bunda hebat semuanya. Di dalam video kali ini Bu Yo mau membahas atau sekedar sharing mengenai penyebab keuangan rumah tangga selalu gagal. Apa sih yang menyebabkannya? Terkadang kita suka bingung ya, padahal kita sudah membuat rincian atau budgeting anggaran rumah tangga setiap bulannya. Tetapi setiap bulannya kita selalu gagal alias nompokan terus ya Bun, defisit. Oke Bun, tapi sebelumnya nih Bu Yo lagi nyari-nyari susu UHT pengganti ASI-nya Dede Ata. Karena Dede Ata kemarin sudah genap 2 tahun usianya. Alhamdulillah, barokallah. Mohon doanya semoga Ata menjadi anak yang soleh ya Bun. Nah ini Bu Yo lagi nyari-nyari di Alfamart dulu yang terdekat. Kira-kira susu apa yang kira-kira cocok untuk Ata. Nah Bu Yo random dulu nih, ada Indomie, kalau ini kan untuk Chilkit kayaknya ya. Jadi nggak dulu deh, skip. Kemudian ini ada Denko, kemudian ada Ultra Mimi, nah ada Frisian Black dan lain sebagainya. Nah, Buyul mencari-cari juga yang sesuai dengan budget anggaran bulanan Buyul. Nah, mungkin bunda-bunda semuanya punya rekomendasi atau informasi mengenai UHT yang baik ya. Boleh dong share di kolom komentar Bunda Yulia ya. Kira-kira apa sih yang dialamin atau sesuai dengan balita bunda-bunda semuanya. Nah, tadi Bu Yul nyari SGM yang UHT sama Bebelak biasanya suka ada, sama apa satunya lagi Morinaga seperti itu ya. Cuman di situ tidak ada dan mesti nyari-nyari lagi ke toko-toko lainnya seperti di Superindo atau agen-agen susu ya. Tapi Bu Yung pengennya cari sampel-sampelnya dulu satu-satu gitu. Mana yang cocok bagi Ata, yang disukai Ata. Nah, seperti itu. Oke, dan akhirnya saatnya makan siang. Dede Ata sama Cila membasuh dulu sama bundanya ya. Baik Bunda semuanya, kita masuk ke pembahasan pokok utama, yaitu mengapa alasan anggaran keuangan yang kita buat selalu gagal. Nah, setiap bulan kita dianjurkan ya untuk membuat anggaran keuangan. Anggaran keuangan itu yaitu pembagian uang yang akan mengatur arus keuangan kita, seperti dana untuk pengeluaran wajib atau pengeluaran yang lainnya. Jadi tidak hanya pengeluaran, tabungan, investasi, dan kebutuhan lain pun membutuhkan anggaran khusus ya. Dengan adanya anggaran keuangan ini, Bunda semuanya bisa memastikan semua kebutuhan memiliki alokasi dana masing-masing. Namun sayangnya masih banyak yang belum berhasil menerapkan anggaran keuangan setiap bulannya alias gagal. Yang menyebabkan atau faktor penyebabnya apa sih ya Bun? Yuk kita simak satu persatu. Nah, tapi sebelum dilanjutkan video ini, yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya. Terima kasih ya. Nah, yang pertama adalah biasanya tidak disiplin dengan anggaran yang sudah dibuat. Jadi tidak disiplin menjadi alasan terbesar mengapa anggaran keuangan yang kita buat selalu gagal. Jika Bunda semuanya tidak disiplin mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat, maka arus kas pun akan menjadi kacau Bun. Bukan tidak mungkin kita bisa menghabiskan uang lebih banyak dari yang telah dianggarkan. Nah, jika sudah berantakan, akan sulit untuk diperbaiki di bulan tersebut ataupun di bulan yang berikutnya. Terlebih jika kita menambahkan beban hutang yang harus dibayar. Wah, itu mah ambiar ya Bun. Nah, jadi pengendalian diri dalam membelanja dan pengeluaran uang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan agar anggaran uang bisa berhasil. Jadi intinya harus menekan keinginan yang belum saatnya menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyiapkan dana cadangan. Nah, dalam satu bulan ada banyak kejadian tidak terduga ya yang bisa terjadi dan membutuhkan uang.
Jika kita tidak menyiapkan dana untuk keperluan dadakan, mau tidak mau kita harus menggunakan uang untuk sumber pengeluaran lainnya. Inilah yang membuat anggaran bulanan kita menjadi berantakan biasanya. Jadi, sebelum mempos-poskan, kita harus punya dana cadangan sedikit aja Bun, tidak besar-besar untuk jaga-jaga. Dana cadangan memang tidak selalu dibutuhkan setiap bulan ya Mom, tapi ada baiknya Bunda semuanya menyiapkan setiap bulannya. Pisahkan dalam jumlah yang tidak terlalu besar aja dan siapkan di rekening yang mudah diakses atau misalkan dalam amplop khusus. Jika tidak digunakan, uang bisa disimpan dan bisa menjadi tambahan untuk bulan berikutnya. Baik bunda-bunda semuanya, sebelum dilanjutkan Bu Yul mau ucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu hadir dan mampir di konten-konten Bu Yul. Dan mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa bersilaturahmi seterusnya ya. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya sebagai dukungan kalian untuk Bu Yul supaya lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian kita lanjut di poin yang ketiga ya. Yang ketiga itu tidak memiliki dana darurat biasanya. Dana darurat sih memang sifatnya kudu ya Bun dalam setiap anggaran yang kita buat setiap bulannya. Berapapun itu, yaitu untuk jaga-jaga aja. Misalkan punya 100.000 ya 100.000 atau 50.000 50.000. Jadi hanya untuk cadangan atau jaga-jaga aja. Kemudian tidak memisahkan tempat penyimpanan uang. Nah, cara membuat anggaran keuangan yang baik bisa dengan memiliki beberapa rekening bank ya Bun. Pisahkan tempat penyimpanan uang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Ataupun misalkan dalam dompet pintar, dana amplop, tapi jangan sampai kita gergetan untuk mengambilnya. Jadi kita harus lupa dalam hal penyimpanan uangnya biar tidak diganggu gugat ya. Selanjutnya, tidak menentukan prioritas pengeluaran. Dengan penghasilan yang besar, membuat anggaran keuangan pribadi menjadi lebih mudah karena semua kebutuhan bisa terpenuhi. Lalu, bagaimana jika penghasilan kita tidak bisa menutupi semua pengeluaran? Ayo, jawabannya kita perlu menentukan prioritas pengeluaran setiap bulannya. Tentukan pengeluaran yang penting dulu ya, yang wajib dan perlu dianggarkan. Contohnya apa? Token listrik, kemudian biaya pulsa, biaya transportasi, biaya cicilan, dan lain sebagainya. Kemudian, hilangkan atau tunda pengeluaran yang dirasa tidak penting dan masih bisa menunggu. Dengan begini, keuangan akan lebih rapi dan sehat. Yaitu anggaran untuk tabungan atau investasi biasanya terlalu besar. Kita pengen punya rumah, oke, mudah-mudahan kita bisa ya. Nah, di sini kita jor-joran nih untuk nabung rumah, beli rumah, atau misalkan investasi. Nah, biasanya kita gunakan 50%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari dari total pemasukan kita ya Bun atau gaji suami. Nah, kemudian yang 10% sampai 20%-nya kita gunakan untuk investasi, untuk tabungan, dan untuk dana darurat. Sisanya 30%-nya untuk cicilan jika ada hutang ya. Nah, jika tidak ada hutang, gunakan untuk dana hiburan, hobi, serta uang jaga-jaga ya. Nanti kalau misalkan kita ada pengeluaran yang tidak terduga bisa dikeluarkan. Nah, oke, lanjut di penyebab keuangan rumah tangga yang selalu gagal yang ke-6, yaitu tidak pernah menyediakan uang untuk pengeluaran tertentu. Jadi sebetulnya pos-pos pengeluaran selain pengeluaran utama atau wajib itu banyak sekali ya Mom, poin-poin yang mesti kita pos-posin, yaitu contohnya dana darurat itu mesti ada, barang 50.000 minimalnya itu mesti simpen ya Bun. Kemudian kita cadangkan untuk pengeluaran tertentu juga, misalkan ada dana yang memang sebelumnya tidak kita ketahui. Contoh saya tuh kemarin ya, Bu Yo kemarin harus mengeluarkan uang 650.000 untuk dana buku si adik. Nah, sebelum-sebelumnya kita Bunda tidak tahu nih berapa jumlah nominal buku yang harus dibayarkan
dibayarkan. Nah, pas ada surat edaran, wah nih Buyut tidak ada dana darurat atau dana cadangan pengeluaran nih. Jadi Buyut terpaksa bongkar tabungan seperti itu. Jadi bunda-bunda hebat semuanya sudah tahu ya yang menyebabkan keuangan rumah tangga itu selalu gagal. Silakan revisi ada di poin mana yang bunda semua suka harus perbaiki maksudnya. Oke bunda semuanya, demikian untuk vlog hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa termotivasi untuk kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.